Inilah rahasianya. Jika disurvei, apa sih sebetulnya pertanyaan yang paling klasik, yang paling epik, dan pertanyaan yang paling sering kali diajukan oleh orang-orang dalam kehidupan mereka? Mungkin jawabannya ada dua. Pertama, bagaimana caranya seseorang bisa menghasilkan kesuksesan dalam hidupnya? Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia? Nah, dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan yang paling lama yang menembus berbagai peradaban dunia ini. Dari sejak manusia terlahir sampai akhirnya manusia nanti akan diwafatkan, hari kiamat, maka pertanyaan ini akan terus-menerus menjadi pertanyaan utama kepada kita dan menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana caranya supaya kita sukses dan bagaimana caranya supaya kita berhasil. Berbicara tentang sukses, tentu saja definisinya akan berbeda-beda. Kalau kita mengacu kepada definisi umum, sukses bisa diidentikan dengan pencapaian hidup. Apapun tujuan hidup dia, apapun keinginan dia, apapun rencana target dia, maka barang siapa yang bisa mencapai target-target rencana hidup dan tujuan akhir itu, maka bisa dikatakan sukses. John C. Maxwell menyebutkan bahwa sukses itu diidentifikasikan dengan ciri. 3 ciri. Pertama adalah ketika dia bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, ketika dia bisa mengetahui maksud dan tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, ketika dia bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Mungkin kalau dibuat urutannya adalah pertama, dia bisa mengetahui tujuan hidupnya. Yang kedua, dia bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah ketika tujuan itu bisa memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Saya sebagai seorang muslim mendefinisikan sukses dari doa yang selalu saya panjatkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesuksesan atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi berbicara tentang sukses ada dua indikator. Satu adalah kebaikan di dunia dan yang kedua adalah kebaikan di akhirat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apapun itu, maka kita memiliki definisi yang berbeda-beda tentang sukses ini. Dan kalau kita tanyakan kepada satu persatu orang-orang di dunia ini, maka bisa disebutkan bahwa sukses untuk setiap orang itu definisinya berbeda-beda. Nah, apapun itu, selalu ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya sukses dan gimana caranya supaya saya bahagia. Nah, sebelum kita masuk kepada caranya, mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya, ya, bahwa kita semua adalah manusia. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa sih manusia di dunia ini ada yang mereka bisa mencapai kesuksesannya? Tapi ada juga di antara mereka yang justru gagal dalam hidupnya. Ada manusia yang dia sampai kepada tujuan hidupnya atau kita sebut sebagai sukses, dan ada juga manusia yang gagal dan tidak mendapatkan apapun. Padahal dua-duanya sama-sama manusia. Mereka punya potensi, mereka diberikan anugerah oleh Tuhan dan dua-duanya adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kita bisa simpulkan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang justru pertama itu adalah mereka yang bisa mengoptimalkan potensi. Mengoptimalkan potensi ini yang dimaksud adalah dia tahu atau dia memahami apa yang ada pada dirinya, potensinya, baik itu bakatnya, baik itu keterampilannya, baik itu kemampuannya, atau pengetahuan dan segala macamnya, atau kompetensinya dia, dan kemudian dia mengoptimalkan potensinya dan kemudian dia mendapatkan hasil-hasilnya. Ya,
atau sukses. Jadi mereka manusia yang sukses adalah mereka yang memahami potensinya dan kemudian dengan potensi yang dia sudah paham itu dia optimalkan sehingga dia bisa mendapatkan hasil-hasil yang terbaik bagi hidupnya. Nah, tetapi sebagian lagi ada manusia-manusia yang justru dia fokus kepada hal-hal yang sepele. Apa hal yang sepele itu? Ya, misalnya contohnya adalah dia lebih banyak mengeluh, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan. Bahkan seringkali di antara mereka orang-orang yang justru lebih banyak menyalahkan Tuhannya, menyalahkan masa lalunya, menyalahkan kondisi saat ini. Duh, musim hujan. Duh, coba kalau dulu saya seperti ini. Saya seharusnya begitu. Atau bahkan mungkin menyalahkan orang lain. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu. Nah, inilah yang dimaksud kenapa mereka yang justru memikirkan hal-hal yang remeh inilah sebetulnya yang kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang gagal. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya kita semua adalah sama-sama makhluk Allah. Ya. Dan Allah itu maha adil. Adil. Artinya apa? Dengan kemahaadilan ini, sebetulnya setiap manusia itu berpotensi untuk sampai kepada puncak kesuksesan. Ya, berpotensi untuk mendapatkan puncak kesuksesan. Karena setiap orang itu sudah diberi potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita menyadari potensi-potensi ini, kemudian mengoptimalkannya dan kemudian kita mengunduh hasil-hasilnya. Tetapi seringkali di antara kita tidak menggunakan potensi-potensi itu ya sebagai bentuk kemahaadilannya. Ya, sebagai konsekuensinya adalah kemudian ya orang itu terjebak dalam kondisi keterpurukan sehingga akhirnya gagal, teman-teman sekalian. Ya. Nah, berarti kita sebetulnya memiliki potensi yang sama kan? Memiliki potensi yang sama. Nah, seperti layaknya komputer, kalau kita bicara komputer, ya, bicara komputer. Komputer itu ketika kita membeli, entah itu dalam bentuk PC atau dalam bentuk laptop, mungkin kita membeli tidak dalam bentuk sudah terinstal dan siap digunakan. Tetapi PC atau laptop yang kita beli biasanya sudah ada terinstal program BIOS. Ini sebagai program bawaan, program fitroh. Ya, program bawaan yang program BIOS ini sebetulnya sebagai langkah awal kita menggunakan sebelum akhirnya kita menginstal program-program yang lain. Ya, nah manusia pun begitu. Sebetulnya manusia itu diberikan program BIOS atau program bawaan oleh Allah untuk bisa menjadi pribadi yang sukses atau berhasil dalam hidupnya. Begitu. Nah, berarti yang jadi persoalan adalah apakah kita sudah betul-betul memanfaatkan program BIOS ini yang ada pada diri kita atau tidak? Ini yang menjadi persoalan bagi kita semua. Maka teman-teman sekalian, penting bagi diri kita supaya kita betul-betul bisa berhasil dalam kehidupan kita adalah kita harus betul-betul memahami potensi yang kita miliki dan kemudian kita mengoptimalkan potensi yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini saya di dalam buku Wonderful Life yang saya tuliskan, saya membuat sebuah model, ya, model bagaimana supaya kita bisa capai wonderful life dalam hidup kita. Nah, ada lingkaran. Jadi saya buat untuk modelnya itu adalah model dalam bentuk lingkaran. Lingkaran pertama, ini saya sebut sebagai lingkaran potensi. Kita semua diberikan potensi. Ini lingkaran potensi. Maka tugas kita adalah pahami apa potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Apa saja potensi-potensi yang bisa membawa kita kepada keberhasilan dan kebahagiaan di dunia ini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kalau kita sudah memahami potensi ini, tugas berikutnya adalah kita kemudian optimalkan atau pergunakan atau manfaatkan. Manfaatkan potensi yang Allah berikan ini. Manfaatkan. Dan kalau kita bisa memanfaatkan potensi, maka kita akan masuk ke dalam lingkarannya yang terakhir, yang bagian luar, yakni lingkaran hasil.
lingkaran hasil. Jadi ada lingkaran potensi, ada lingkaran memanfaatkan, dan lingkaran hasil. Atau bahasa yang lainnya saya bilang lingkaran potensi, lingkaran aksi, dan lingkaran prestasi. Lingkaran prestasi. Nah, di video berikutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kita memahami potensi yang kita punya. Kemudian berikutnya lagi kita akan bahas bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang kita punya tersebut. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita mensinergikan semua potensi yang kita miliki sehingga bisa memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.